wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan, nama saya Salvin Sirano. Kami dari kelompok Kultur Jaringan 1248. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan atau mikropropagasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan pada media yang kaya nutrisi dengan kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman lengkap. Menurut Suryo Winoto, kultur berarti budidaya dan jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Hal ini karena pada kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi suatu tanaman yang baru yang memiliki sifat seperti induknya. Sedangkan dalam budidaya pada tanaman yang dilaksanakan dalam suatu wadah atau kontainer atau botol-botol dengan media khusus dan alat-alat serba steril dinamakan dengan in vitro. Pada tanaman-tanaman yang direkayasa, reproduksi yang melalui sebuah jaringan yang umumnya pada tanaman yang mempunyai nilai dalam ekonomi yang tinggi, misalnya seperti anggrek, tembakau, karet, coklat, dan kopi. Bagian tumbuhan yang akan dikultur disebut eksplan. Eksplan dapat diambil dari jaringan muda yang masih aktif membelah, baik dari akar, batang, daun, maupun mata tunas. Eksplan dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum berdiferensiasi, disebut kalus. Sel-sel kalus dipisahkan dan dikultur lagi agar terbentuk kalus-kalus yang baru. Sel-sel kalus kemudian berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun dan tumbuh menjadi tanaman lengkap berukuran kecil atau plantet. Jika ukuran plantet sudah mencapai ukuran tertentu, plantet harus segera dipindahkan pada medium tanah atau ditanam dengan sistem hidroponik. Teknik kultur jaringan. Pada kultur jaringan dikembangkan dengan beberapa metode, yaitu 1. Meristem kultur, budidaya jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. 2. Polen kultur atau enterkultur, menggunakan eksplan dari polen atau benang sari. 3. Prontoplas kultur, menggunakan eksplan dari protoplas. 4. Kloroplas kultur, menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplas. 5. Somatic cross atau bilangan protoplas atau fusi protoplas, menyilang 2 macam protoplas kemudian dibudidayakan sampai menjadi sebuah tanaman kecil yang memiliki sifat baru. Selanjutnya ada tahapan proses kultur jaringan. Nah, tahapan ini yang pertama ada pembuatan media. Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan ini adalah garam, kemudian mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Yang kedua ada proses inisiasi. Inisiasi ini adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang akan kita kembangkan. Eksplan yang diambil ini akan digunakan dalam proses kultur jaringan dan bersifat meristematis. Apa itu meristematis? Meristematis ini artinya sel-sel dalam eksplannya aktif melakukan pembelahan. Yang ketiga ada proses sterilisasi. Sesuai dengan namanya, sterilisasi ini digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Eksplan yang sudah melalui proses inisiasi kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Bagaimana caranya? Yaitu dengan direndam menggunakan alkohol. Yang keempat ada proses multiplikasi. Multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak tanaman. Cara melakukan multiplikasi ini adalah dengan cara menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Setelah eksplan ditanam, eksplan akan membentuk yang namanya kalus. Kalus ini merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi.
Setelah itu, kalus akan mengalami pembaruan nutrisi. Yang kelima, ada pengakaran. Pada fase ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami eksplan. Jika ini sudah berlangsung, tandanya proses kultur jaringan ini mulai berjalan dengan baik. Setelah itu, eksplan akan berkembang menjadi plantlet atau tanaman kecil di dalam botol. Yang keenam, ada proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi ini merupakan proses penyesuaian dari planet pada lingkungan tempat tumbuhnya. Aklimatisasi dilakukan dengan cara memindahkan plantlet dari tabung ke lingkungan tumbuh baru sebelum ditanam di dalam tanah. Nah, adapun contoh tanaman kultur jaringan, yang pertama ada anggrek, kemudian ada pisang, kelapa sawit, kecambahnya tanaman hias, kemudian tebu, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah manfaat dari teknik kultur jaringan. Yang pertama, untuk dapat menghasilkan tanaman yang baru dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat dengan memiliki sifat atau kualitas sama dengan hidupnya. Yang kedua, mendapatkan tanaman yang bebas terhadap dari jenis virus dan segala macam penyakit yang menyerang. Yang ketiga, bisa menciptakan varietas yang baru, yakni dengan cara menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda dalam satu spesies, kemudian menumbuhkannya melalui kultur jaringan. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. Manfaat yang kelima, dengan mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Selanjutnya adalah keunggulan kultur jaringan. Yang pertama, penggandaan. Bibit tidak tergantung musim, kemudian bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif lebih cepat. Dari satu mata tunas yang sudah respon dalam 1 tahun dapat dihasilkan minimal 10.000 plantlet per bibit. Yang ketiga, keunggulannya yaitu bibit yang dihasilkan akan seragam. Yang keempat, bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit, dengan kata lain menggunakan organ tertentu. Yang kelima, biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Yang keenam, dalam proses pembibitan bebas dari gangguan hama, penyakit, dan deraan.